Mari dengan cepat kita buka dalam Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan, apa saudara? Mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita catat pagi hari ini adalah bahwa eksistensi kita atau keberadaan kita itu sesungguhnya bukan ditentukan oleh situasi kita, kondisi kita. Bapak Ibu harus mencatat sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Keberadaan kita itu bukan oleh karena jabatan, bukan oleh karena bahkan pelayanan, saya katakan. Bukan oleh karena status saya sebagai gembala. Itu gift, saudara. Gift itu adalah karunia. Karunia bukan eksistensi. Karunia itu perlengkapan. Katakan bersama saya 1, 3. Perlengkapan, sarana. Eksistensi saudara bukan mobil. Keberadaan saudara bukan sepeda motor. Sepeda motor, mobil, rumah itu sarana. Nah, kekeliruan kita membangun keberadaan kita dengan sarana. Maka kita sangat mudah goyah, bahkan mudah jatuh dan tidak setia. Karena kita lupa bahwa eksistensi kita itu ditentukan oleh kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin Bapak Ibu Saudara dekat dengan Tuhan, maka gambar Tuhan akan nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Untuk itulah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, yaitu untuk mengembalikan gambar Allah dalam hidup kita. Keberadaan kita bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar kita. Nah, itu kita harus sadari. Sebab saya melihat ada orang berusaha untuk membangun eksistensinya dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan pelayanan. Sesungguhnya ketika mereka kehilangan pelayanan, mereka tidak punya eksistensi. Berapa banyak orang yang misalkan di pelayanan itu kemudian di out, frustasi, stres, marah, kepahitan, dendam, benci. Karena mereka tidak punya keberadaan. Sama seperti sebuah batu permata yang indah. Maka itu kenapa di hukum Taurat para imam-imam itu di jubahnya ya, kemudian dikasih batu-batu permata, bahkan lantai di surga nanti itu emas, batu-batu permata, disebut itu batu krisopras, batu zamrud, batu apapun saudara. Ya, kenapa saudara? Karena eksistensi batu mulia itu ditaruh dimanapun mulia. Dia tidak terpengaruh situasi. Bahkan akik itu mulia, saudara. Itu batu asli, saudara. Batu akik itu. Batu mulia ditaruh di tempat sampah, dia tetap mulia.
Batu mulia mau ditaruh, di kotoran anjing, sapi, tetap mulia. Batu mulia contoh kita bukan batu mulia, logam mulia saja, emas. Ketika Bapak Ibu Saudara berjalan, tiba-tiba ada kotoran sapi yang baru saja fresh from the oven, baru saja keluar dan masih hangat. Sudah tahu, pernah lihat kotoran sapi yang masih hangat? Di situ tiba-tiba saudara lihat ada emas 1 kilo dan tidak bertuan, tidak ada siapa yang punya emas, kira-kira diambil enggak? 1 kilo saudara, diambil enggak? Jangan 1 kilo Pak, 1 gram aja saya ambil Pak. Kenapa saudara? Karena mulia. Kemuliaan kita bukan ditentukan oleh sarana kita. Jangan kita membangun diri dari keberadaan kita. Jangan membangun diri kita dari situasi dan keadaan kita. Berapa banyak orang jatuh karena pangkat, karena jabatan. Kita sudah mendengar berita yang begitu, ayatnya hilangkan dulu aja. Kita sudah mendengar berita yang sangat viral di YouTube bagaimana seorang yang dulunya berpangkat biasa, hidup takut Tuhan, bersama istri beribadah, tetapi ketika kemudian diangkat dan hancur total hari ini. Dan saudara sudah mengerti toh? Orang yang membangun diri dari situasi, one day dia akan jatuh karena tidak ada yang goyah. Orang yang membangun diri dari karunia, talenta apapun, engkau akan jatuh. Karena dirimu bukan talentamu. Dirimu bukan berkat yang Tuhan berada. Dirimu adalah orang yang dikasih Allah apa adanya. Yesus Kristus mati buat saudara. Jadilah diri saudara sendiri. Dan di mana Pak diri saya? Makanya orang dunia itu enggak ngerti. Dia cari eksistensi diri dari sekolah, dari ijazah, saudara. Hari ini ijazah sudah tidak dipakai. Orang sudah melihat skill. Tapi jati dirimu bukan di skill. Karena satu kali saudara, ada orang yang lebih hebat dari skill saudara, dari keterampilan saudara. Di atas langit masih ada langit Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan inginkan saudara menemukan jati dirimu di dalam Tuhan. Itu tidak bisa membalikkan tangan seperti orang membalikkan tangan dengan mudahnya saudara. Nah saya melihat kegagalan dalam pelayanan termasuk saya. Karena saya merasa bahwa jati diri saya ada dalam gembala. Tidak. Gembala itu jawatan. Banyak orang membanggakan karunia-karunia saudara. Apalah artinya karunia? Karunia itu gak ada artinya. Semua karunia itu akan berhenti ketika kita ada di surga. Karunia itu hanya memperlengkapi. Bahkan firman Tuhan berkata, kamu punya iman sebesar apapun, bahkan bisa memindahkan gunung, melakukan mujizat. Kamu bisa punya talenta apapun, tapi tanpa kasih engkau tidak ada artinya. Itu saja, tanpa kasih gak ada artinya. Sebagaimana yang saya jelaskan, arti kasih itu eksistensi hidup kita. Manusia harus memiliki love. Keberadaan manusia ini loh saudara. Karena Allah adalah kasih. Oleh karena itu Yakobus kembali di ayatnya. Ayat 4 dikatakan, Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah. Dan dia akan mendekat kepadamu. Sungguh indah saudara, kalau saudara mengerti bahwa saudara adalah orang-orang yang mulia. Mari kita bangun saudara. Sebagaimana saya saksikan waktu saya mendarat di Jakarta. Dan saya dengan istri turun dari pesawat, kemudian kita harus ke bis untuk dibawa ke tempat pengambilan bagasi atau keluar exit atau ke parkiran.
Dan kita ke toilet sebentar. Dan banyak orang sudah naik ke bus yang sebenarnya bus apa bis ya kalau ngomong. Ya, bus sebetulnya ya. Kali kita biasa bus. Dan saya sama istri di belakang berjalan, sana rombongan penuh. Dan saya lihat ya kita mau naik, sudah biasa sih saya naik itu biasa. Dan tiba-tiba ada orang yang memanggil saya dan istri, sini Bapak. Loh, itu mobil kan untuk first class itu, business class. Mobilnya mereknya Mercy. Saya cuma lihat sama istri, loh betul lah. Ya Bapak sini, diambil langsung kopernya 2 saya diambil. Saya pikir mas ada orang di dalam. Ternyata di dalam tidak ada orang, cuman kita berdua. Pikir saya, apa setelah itu saya ditarik tarif ya? Ada tarifnya khusus, ya nggak apa-apa sih saya bilang sama istri. Karena dia harus cepat naik, bisnya ditinggal karena dia lebih dulu. Saya cuma diam begini. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi kita itu ya satu keberuntungan, ya. Tetapi itu bukan eksistensi kita. Jangan membanggakan eksistensi itu, walaupun orang memandang kita sebagaimana yang mereka pandang, dan kita mendapatkan anugerah kesempatan, dan saya tidak perlu membanggakan itu juga karena itu bukan jati diri saya. Jati diri saya bukan ada pada mobil itu. Jati diri saya bukan ada pada VVIP atau business class atau tempat-tempat yang very important, sungguh-sungguh istimewa, karpet merah. Oh tidak. Nah kita bersyukur punya presiden yang memberikan tauladan contoh bagi semua. Bapak Jokowi ini memang menjadi teladan. Keberadaan dia itu tidak ditentukan oleh apapun. Dia tetap, ya inilah Pak Jokowi itu. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi bukan seorang yang percaya Tuhan Yesus. Tapi bisa menjadi teladan. Dan itu pelajaran bagi kita semua. Pak Jokowi tidak menjadikan presiden itu jati dirinya. Itu jabatan, katakan sama saya jabatan, dan itu tanggung jawab. Keliru kita itu di sini saudara, sehingga kita tidak percaya bahwa ketika kita mendekat kepada Allah, kita menemukan diri kita. Bangun setiap hari saudara mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Tahirkan tanganmu. Minta maaf berapa banyak jabatan itu dikotori. Semakin kita diberikan jabatan tinggi kotor loh saudara. Makanya kita doa bongkar Tuhan semua yang ada di negeri ini. Supaya suci. Kita mau mendekat sama Tuhan, tahirkan dulu tanganmu. Saudara tidak akan menemukan jati diri saudara dalam Tuhan, eksistensi saudara. Kalau saudara tidak menyucikan tanganmu kotor, hidupmu kotor. Hai kamu orang berdosa, sucikan hatimu. Kamu mendua hati. Saudara, ada banyak kekeliruan dalam kekristenan. Kelihatannya kita ini mengutamakan Tuhan. Tidak, jujur. Kita itu mengutamakan harta, mengutamakan status, mengutamakan jabatan. Tapi kita memakai agama. Padahal agama itu harus berdiri sendiri, independen dari semua keadaan kita. Bahkan keadaan kita tidak baik pun, kita menyembah Tuhan itu nilainya luar biasa. Tapi tanpa sadar kita ini membangun sesuatu yang kurang tepat. Kita memakai Tuhan Yesus, kita memakai pelayanan supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Pertanyaannya, kalau Tuhan tidak memberikan semuanya itu kepada saudara, apakah engkau tetap menyembah Tuhan? Apakah engkau tetap setia ketika engkau tidak mendapatkan apa yang Tuhan mau berikan, bahkan engkau menderita, sengsara, apakah saudara mau tetap mendekat sama Tuhan? Kita harus melatih diri visi 10 tahun ke depan, bersih
saudara. Bersih sama Tuhan itu bersih. Gak ada motivasi apapun. Motivasi kita hanya menyenangkan Tuhan Yesus. Dan kita menyenangkan Bapa di surga. Titik, itu aja. Gak peduli Tuhan berkati, gak diberkati, gak apa-apa Tuhan. Aku tetap anakmu, aku tetap biji matamu, aku tetap orang yang mulia, dan aku tetap berharga di mata Tuhan. Sampai kapanpun, bukan oleh karena mobilku, bukan karena sepeda motorku, bukan oleh karena jamku, bukan oleh bajuku, bukan oleh pakaian dan rumahku, bahkan jabatanku, bukan Tuhan. Mari 10 tahun ke depan saya ajak saudara menabur, dekat sama Tuhan. Tapi benar loh, dekat sama Tuhan jangan dua hati. Tuhan tahu hatimu kemana, kamu dekat dengan motivasi toh. Kamu dekat kan pingin sesuatu toh. Kenapa tidak ada seorang pun yang mendekat kepadaku dengan apa adanya? Sebab Tuhan Yesus menebus saudara dan saya tidak tanya hartamu. Tidak tanya sekolah dan statusmu. Dia terima engkau apa adanya karena engkau sudah dipilih oleh Bapaknya. Kalau Tuhan Yesus suruh milih ya dia hanya memilih orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, tidak mau bangsa lain. Tapi Tuhan Yesus mati untuk semua bangsa supaya bangsa-bangsa diselamatkan. Apakah kita mendua hati? Maka itu kita perlu ayat 9, kita perlu menjadi orang-orang yang menyadari kemalangan, duka cita, meratap. Ini bukan berarti orang Kristen tidak boleh senang, menikmati apa yang berkat yang menjadi buah tangan kita. Orang yang rajin bekerja, dia berhak menerima apa yang dia kerjakan. Itu buah tangan. Tuhan memberi kehendak bebas. Tuhan memberi kehendak bebas buat saudara. Memilih semua pekerjaan, memilih semua profesi, memilih semua jodoh saudara. Makanya saya katakan jodoh itu memang ada campur tangan Tuhan. Tetapi tidak semata-mata orang bilang, oh itu jodohmu katanya. Oh tidak. Kehendak bebas memilih diberikan buat saudara. Mau pacar mana, pilih. Tapi semua bermuara dari hati yang tulus. Itu bukan dari surga kemudian menentukan, oh Fabianus kamu dengan Lianiwati. Tidak, dia kasih kehendak bebas. Kalau memang jodoh itu cuma satu dipilih, berarti kalau pasangan kita mati ya sudah gak ada orang bisa milih lagi toh. Bahkan kenapa ada orang yang bisa memilih 2, 3, 4? Karena memang pilihan itu diberikan buat saudara, kehendak bebas. Tapi di dalam saudara menjalani kehidupan ini, mari sadari kemalangan saudara. Berduka cita dan merataplah, artinya apa? Di ayat 10 Tuhan itu tunjukkan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan bagaimana saudara? Pasti dia menyadari Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya. Kami ini hina, kotor Tuhan. Walaupun saudara sudah menyucikan tanganmu, tapi masih banyak hal-hal yang harus dibersihkan. Maka Tuhan akan meninggikan saudara. Yang mengerti katakan amin. Asal saudara datang dengan ketulusan. Setiap kali pagi berdoa, Bapa aku bersyukur atas apa yang kau sudah sediakan. Biarlah semua yang kau kerjakan memuliakan engkau. Dan memuliakan putramu Yesus Kristus. Aku bergantung kepadamu. Berkati anak-anak kami, cucu, menantu. Berkati orang tua keluarga kami. Pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Doamu mesti tulus. Saya tutup dengan Mazmur 65. Karena saya melihat Bapak Ibu Saudara kita kecolongan di sini. Karena saya gembala, saya pikir bahwa eksistensi saya gembala. Oh tidak, ini jawatan, ini karunia, otoritas. Tapi keberadaan saudara bukan di otoritas itu.
Ayat 4, ayat 5, Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Hanya orang-orang yang terpilihlah yang boleh datang hadirat Tuhan. Tidakkah kita sadar bahwa kita setiap waktu kita bisa mendekat karena saudara memiliki darah Tuhan Yesus. Hanya orang yang punya tanda darah. Bagaimana dengan orang-orang di luar, Pak? Walaupun mereka tidak mengenal Kristus, tapi mereka percaya ada Allah yang menciptakan langit. Mereka tidak mengetahui. Dan mereka berusaha mendekat. Janji Tuhan kepada orang yang mendekat, saudara. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Di baitmu yang kudus. Bapak ibu saudara, lihatlah di luar sana. Orang-orang saleh. Yang bukan Kristen, saya katakan. Mereka menerima sesuatu yang Tuhan beri. Jangan iri ya saudara. Saudara Kristen tapi engkau tidak pernah rindu. Maka saudara tidak menerima segala yang baik dari rumah Tuhan. Bapak ibu saudara, perhatikanlah burung di udara. Perhatikan bunga bakung, perhatikan orang di luar. Tuhan tuh suruh kita belajar sesuatu yang di luar sana. Itu loh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka merindukan dekat. Maka mereka akan kenyang. Kekenyangan kita bukan pada apa yang Allah sediakan. Bukan. Kekenyangan kita ada di dalam Dia. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Sebab orang-orang yang mendekat kepada Allah, maka ia akan mendekat. Siapapun orang itu saudara. Bukan hanya orang Kristen, saya kasih tahu. Karena Allah itu adil dan benar. Walaupun mereka belum percaya Tuhan Yesus, tapi firman Tuhan berkata, mereka akan menjadi yang pertama. Dan kita akan menjadi terakhir. Karena hidup mereka bersih. Sedang hidup kita bagaimana? Apakah kita layak datang ke gereja sebetulnya? Coba dicek, apakah kita layak? Kalau keberadaan kita pada harta kita, kalau keberadaan kita pada pekerjaan kita, keberadaan kita pada status kita, apa layak saudara? Sedangkan orang di luar sana yang belum mengenal Allah, mengenal Kristus, mereka sujud-sujud menyembah, tersungkur saudara. Menutup dirinya. Tapi kita sombong. Renungkan. God bless you. Ora pasyakara papapapasi. Kiara masyakara papapapasi kire pasyakara masih. Ya Bapa, bahwa kami mengerti mengenal Engkau. Supaya kami tidak tertinggal oleh orang-orang yang terakhir menjadi yang terdahulu. Sedangkan kami akan menjadi terakhir. Ampuni kami. Ya Bapa, kami sadar Engkau Allah yang berkuasa. Kalau otoritasmu di bangsa Israel bisa pindah pada otoritas kami, bukan orang Israel, maka Engkau pun punya otoritas memindahkan kasih karunia-Mu kepada bangsa lain, kepada orang lain, bukan orang Kristen. Karena jika ranting yang asli dipatahkan, kami ranting yang dicangkokkan. Engkau berkuasa untuk mencangkokkan dan untuk mematahkan. Biarlah kami hidup takut Tuhan. Kami hidup mendekat, kami tidak sombong, kami periksa diri kami terus Tuhan. Kami gak mendua hati, benar gak kami dengan Tuhan ini. Biarlah melalui persekutuan kami yang kami bangun setiap hari melalui 24 pintu gerbang surga, melalui pertemuan ibadah kami disempurnakan. Hamba rindu setiap imam-imam yang bersama hamba. Mereka adalah pribadi-pribadi
yang mulia, yang utuh, sempurna di dalam Kristus Yesus. Apapun kondisi keadaan mereka, mereka tetap orang mulia. Hamba menyerahkan ibadah platinum anak-anak mudamu yang dahsyat luar biasa di tempat ini. Mereka yang rela menjadi pasukan berani mati berdiri bagi generasi muda. Engkau urapi ibadah platinum ini yang mengikuti live streaming juga. Dan ibadah Minggu Raya. Kami serahkan pagi dan sore. Bapa, Kau hadir tengah kami. Wibawa ilahi turun tempat ini. Supaya setiap umat-Mu yang datang tersungkur dan menyembah. Terima kasih ya Bapa, juga pembicara di Platinum Kau memberkati mengurapi. Imam-imam yang bertugas di 24 pintu gerbang surga sampai jam 12 malam, Tuhan urapi mereka semua, bahkan dini hari. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan terimalah berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.